Pak Luhut membuat kejutan baru sekarang. Ekspor bahan mentah bauksit segera dilarang. Tahun ini juga, hebohnya tidak lagi seperti nikel di awal-awal zaman SBY. Dunia usaha sudah tahu sekarang. Pemerintah saat ini tegas, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak akan ada dispensasi. Dulu, begitu undang-undang dilahirkan di zaman SBY, pengusaha tenang-tenang saja. Tanggapan mereka pasti ada dispensasi, apalagi kalau pengusaha kompak. Tidak ada yang membangun smelter. Pemerintah pasti takut, karena takut kehilangan devisa dari ekspor bahan mentah. Sikap pengusaha seperti itu saat ini tidak ada lagi. Dilibas kalau yang nggak mau. Ya investor asing yang dimasukkan oleh Pak Luhut. Biar kelabakan pengusaha Indonesia yang cemen dan manja tersebut. Mau bukti? Sekarang kita ke kota Pontianak yuk. Di Pontianak saat ini begitu sibuk, hotel penuh. Banyak sekali pengusaha yang sedang menyiapkan smelter bauksit di sana. Kalimantan Barat akan segera menjadi pusat pengelolaan bauksit. Walau daerah tersebut kekurangan listrik, pengusaha tersebut sudah bersiap-siap membangun pembangkit listrik sendiri. PLN tergopoh-gopoh ingin cepat-cepat berlari di sana agar tidak ketinggalan langkahnya di Kalimantan Barat yang ternyata sudah ketinggalan. Dalam urusan hilirisasi, Pak Luhut telah menjadi sosok pemimpin yang tegas, tahan banting, ngotot, tidak mudah goyah. Hebatnya lagi, bersamaan dengan bauksit di Kalimantan Barat itu, Pak Luhut juga akan membangun petrochemical dan fiberglass, salah satu yang paling besar di dunia. Lokasinya di Kaltara, di Kalimantan Utara. Sampai hari ini, hampir semua bahan baku itu masih harus impor, terutama untuk industri. Masih sampai 95%-an. Itulah yang tidak akan terjadi lagi kalau Kaltara sudah jalan dan menghasilkan lebih dari 60.000 jenis turunan industrinya. Semua berupa bahan baku utama industri zaman baru. Disitulah jenis-jenis material baru akan dihasilkan. Bahan baku yang diperlukan industri baru. Kedepan dengan Kaltara, kita menjadi Indonesia baru. Sebuah masa yang belum pernah Indonesia capai. Dari Kalimantan Utara lah nanti sumber utama pertumbuhan ekonomi negara, bukan lagi bersandar pada pertumbuhan tradisional lagi. Dari situlah Pak Luhut berencana mengatur pertumbuhan tidak lagi di kisaran 5% setahunnya. Di mata Luhut, masa depan Indonesia sangat cerah. Tapi semua itu harus terlaksana dan harus berkelanjutan. Ada 3 cara melanjutkannya. Masa jabatan 3 periode atau perpanjangan masa dari 5 tahun jadi 7 tahun atau jadi 8 tahun atau menunda pemilu atau melanjutkan ke pemimpin ke depan yang bisa melanjutkan hilirisasi industri dengan kecepatan seperti saat ini yang terjadi sekarang. Menurutnya, momentum itu belum tentu akan ada lagi. Setelah merenung panjang, sekarang ini saya jadi paham mengapa ada isu 3 periode, mengapa ada isu perpanjangan jabatan, mengapa ada isu cawe-cawe yang kini telah jadi bahasa politik nasional, mengapa harus pembangunan berkelanjutan yang dijadikan misi pejabat di tahun 2024 nanti. Sangat terang benderang dan kita sangat paham. Mungkin sekilas info ini bisa menjelaskan. Kita ke salah satu tokoh penting di masa jabatan kali ini. Seorang yang aktif membangkitkan ekonomi dari sisi industri Indonesia. Jabatannya mentereng, menteri koordinator, dan menjabat banyak posisi, terutama posisi bermasalah yang diberikan kepadanya, di mana ternyata beliau selalu berhasil menyelesaikannya. Sejauh ini beliau telah sukses menjadi panglima hilirisasi, sukses menjadi panglima hilirisasi nikel. Beliau juga akan menjadi panglima hilirisasi bauksit. Beliau juga akan menjadi panglima hilirisasi petrochemical dan fiberglass. Semua bahan baku alam dihilirisasi bukan hanya visi misi, tapi dieksekusi dan dijalankan olehnya. Boleh dikatakan nikel adalah kisah sukses pertama hilirisasi hasil bumi Indonesia, di mana kita tahu undang-undang yang melarang ekspor bahan mentah dilahirkan di zaman SBY, juga peraturan pelaksanaannya di zaman SBY. Tapi era Presiden Jokowi lah yang berhasil melaksanakan hilirisasi itu terjadi. Ada cerita dari sahabat saya, mantan Menteri Perdagangan Pak Gita Wirjawan, di mana Pak Gita adalah salah satu perumus yang membahas batas waktu yang hampir habis dari undang-undang tersebut, yaitu memberikan kelonggaran waktu hanya 2 tahun. Waktu yang sangat mepet untuk membuat pabrik smelter tentunya. Pabrik nikel belum ada yang siap waktu itu. Belum satupun pabrik smelter jadi di waktu itu. Ketika undang-undang diberlakukan dengan tegas, di mana tidak boleh ada kelonggaran, tidak boleh ada dispensasi, hilirisasi harus tetap dijalankan. Waktu itu akhir masa jabatan SBY, dunia industri perdagangan heboh. Mana bisa membangun smelter baru kurang dari 2 tahun.
para pengusaha minta dispensasi agar tetap boleh ekspor tanah air berisi nikel, termasuk BUMN seperti Antam. Waktu itu pejabat semua tidak goyang. Presiden SBY pun juga mendukung ekspor bahan mentah. Berhenti, harus hilirisasi. Sungguh tidak mudah memaksakan hilirisasi, harus kerja keras dan penuh komitmen, terutama pejabat tingginya. Sekarang yang melanjutkan kebijakan hilirisasi undang-undang yang dibuat di zaman SBY tidak ada yang terbaik. Panglima terbaiknya yaitu Pak Luhut yang dengan berani menekankan hilirisasi. Bukan keputusannya saja yang berani, dia action langsung, memimpin garda terdepan yang sulit-sulit dibabat, dibukakan karpet merah buat investor dan Indonesia berhasil menjadi penguasa nikel hilirisasi tambang nikel saat ini. Pak Luhut membuat kejutan baru sekarang. Ekspor bahan mentah bauksit segera dilarang. Tahun ini juga, hebohnya tidak lagi seperti nikel di awal-awal zaman SBY. Dunia usaha sudah tahu sekarang. Pemerintah saat ini tegas, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak akan ada dispensasi. Dulu, begitu undang-undang dilahirkan di zaman SBY, pengusaha tenang-tenang saja. Tanggapan mereka pasti ada dispensasi, apalagi kalau pengusaha kompak. Tidak ada yang membangun smelter. Pemerintah pasti takut, karena takut kehilangan devisa dari ekspor bahan mentah. Sikap pengusaha seperti itu saat ini tidak ada lagi. Dilibas kalau yang nggak mau. Ya investor asing yang dimasukkan oleh Pak Luhut. Biar kelabakan pengusaha Indonesia yang cemen dan manja tersebut. Mau bukti? Sekarang kita ke kota Pontianak yuk. Di Pontianak saat ini begitu sibuk, hotel penuh, banyak sekali pengusaha yang sedang menyiapkan smelter bauksit di sana. Kalimantan Barat akan segera menjadi pusat pengelolaan bauksit. Walau daerah tersebut kekurangan listrik, pengusaha tersebut sudah bersiap-siap membangun pembangkit listrik sendiri. PLN tergopoh-gopoh ingin cepat-cepat berlari di sana agar tidak ketinggalan langkahnya di Kalimantan Barat yang ternyata sudah ketinggalan. Dalam urusan hilirisasi, Pak Luhut telah menjadi sosok pemimpin yang tegas, tahan banting, ngotot, tidak mudah goyah. Hebatnya lagi, bersamaan dengan bauksit di Kalimantan Barat itu, Pak Luhut juga akan membangun petrokimikal dan fiberglass, salah satu yang paling besar di dunia. Lokasinya di Kaltara, di Kalimantan Utara. Sampai hari ini, hampir semua bahan baku itu masih harus impor, terutama untuk industri. Masih sampai 95%-an. Itulah yang tidak akan terjadi lagi kalau Kaltara sudah jalan dan menghasilkan lebih dari 60.000 jenis turunan industrinya. Semua berupa bahan baku utama industri zaman baru. Disitulah jenis-jenis material baru akan dihasilkan. Bahan baku yang diperlukan industri baru. Kedepan dengan Kaltara, kita menjadi Indonesia baru. Sebuah masa yang belum pernah Indonesia capai. Dari Kalimantan Utara lah nanti sumber utama pertumbuhan ekonomi negara, bukan lagi bersandar pada pertumbuhan tradisional lagi. Dari situlah Pak Luhut berencana mengatur pertumbuhan tidak lagi di kisaran 5% setahunnya. Di mata Luhut, masa depan Indonesia sangat cerah. Tapi semua itu harus terlaksana dan harus berkelanjutan. Ada 3 cara melanjutkannya. Masa jabatan 3 periode atau perpanjangan masa dari 5 tahun jadi 7 tahun atau jadi 8 tahun atau menunda pemilu atau melanjutkan ke pemimpin ke depan yang bisa melanjutkan hilirisasi industri dengan kecepatan seperti saat ini yang terjadi sekarang. Menurutnya, momentum itu belum tentu akan ada lagi. Beliau mengingatkan apa yang terjadi di Amerika Latin di mana sampai hari ini Amerika Latin tidak pernah mendapatkan momentum itu. Juga banyak negara yang terjebak di pendapatan menengah, middle income trap country, negara-negara yang terjerat muter-muter jalan di tempat. Tetapi tidak dengan Indonesia. Dengan hilirisasi industri, Indonesia jadi keluar dan memimpin dunia berbasis bahan baku alam hilirisasi. Tumben nih bosman buat narasi beginian ya. Tapi ya begitulah New Mind, selalu open mind. Bagaimana menurut Anda?